Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Thanks in heaven. We meet again with me, Nani Heronista. Okay, boys and girls, in this time I will present about the context. There are the definition, the categorization, the generic structure, and the grammatical features. Oke, di sini Ibu akan mempresentasikan tentang pre-context. Di sini ada artinya apa, terus penggolongannya menjadi berapa, generic structure-nya itu ada berapa, sama sifat-sifat kebahasaannya itu ada apa saja ya. Oke, next. Ya, the definition of recontext. Arti dari recontext maksudnya itu apa? Yaitu recount is a text which retells events or experiences in the past. Its purpose is either to inform or to entertain the audience. Jadi di sini definisi dari recontext adalah sebuah teks yang menceritakan kembali kejadian-kejadian atau peristiwa atau pengalaman di waktu lampau. Tujuannya baik itu untuk salah satunya ya, baik itu untuk menginformasikan, memberikan informasi, atau untuk menghibur si pendengar atau penonton ya. There is no complication among the participants, and that differentiates from narrative. Jadi di sini tidak ada komplikasi ya, complication, karena yang ada di sana human orientation, event, sama reorientation, no complication. Jadi di sini tidak ada komplikasi antara partisipan yang terlibat dalam kejadian tersebut, dan ini yang membedakan dari naratif ya untuk recount di sini. Okay. Ya, the categorization of recontext. Jadi ini penggolongan dari recontext adalah ya bisa dibagi menjadi di sini the first personal recount. It is retelling an activity that the writer has been personally involved. For example, diary and personal letter. Jadi di sini si recontext ini digolongkan menjadi 4 ya. Salah satunya yaitu yang pertama personal recount, jadi yang berhubungan dengan orang tertentu gitu ya. Ini menceritakan tentang kegiatan yang di sana itu terlibat secara pribadi, misalkan si penulisnya itu, yang menulisnya itu terlibat secara pribadi di sana ya. Misalkan buku diary atau buku harian ya, dan surat pribadi. And then the second factual recount, fact berarti di sini fakta ya. It is reporting the particular incidents by reconstructing factual information. For example, police reconstruction of accident, biography, autobiography, historical essay, and past event report. Jadi di sini factual recount di sini melaporkan kejadian yang menurut fakta ya. Misalkannya di sini rekonstruksi atau mereka ulang informasi fakta atau nyata gitu ya. Contohnya misalkan di sini mereka ulang kejadian ya, polisi mereka ulang kejadian, atau misalkan ada pembunuhan itu si pelaku dan polisi biasanya mereka merekonstruksi atau mereka ulang kejadian.
Selanjutnya biografi, di sini riwayat hidup ya. Autobiografi riwayat hidup sendiri ya. Historical essay, esai tentang sejarah ya, yang berhubungan dengan sejarah. Dan laporan kejadian di waktu lampau. And then the third, literature recount. Literature di sini kesusastraan bisa atau daftar buku bacaan ya. It is retelling a series of events for the purpose of entertaining. Jadi di sini menceritakan kembali serangkaian kejadian-kejadian yang bertujuan untuk menghibur. Misalkan kalau yang berhubungan dengan kesusastraan itu ada buku seperti novel gitu ya, cerpen gitu kalau ada di sana. Selanjutnya the last procedural recount di sini. Prosedur berarti berdasarkan prosedur atau tata laksananya gitu ya. It is recording the steps in investigation or experiments and thereby providing the basis of reporting results or findings. Jadi di sini merekam langkah-langkah penyelidikan ya, atau percobaan yang di sana disediakan dasar-dasar hasil laporannya itu gitu ya. Jadi ada dasar-dasarnya, misalkan yang pertama apa, kedua apa gitu ya, atau penemuannya, hasil penelitiannya ya. Misalkan kalau di policy construction di sana hasil investigasinya gimana gitu, penemuannya gimana gitu ya. Okay, ya, the third, the generic structure of recount text. Jadi di sini generic structure-nya itu ada apa saja? Di sini ada orientation, ada event dan reorientation ya tadi. Jadi tidak ada complication-nya di sini. Untuk orientation di sini introducing or presents the participants to place, where, and time when. Jadi di sini maksudnya memperkenalkan atau perkenalan ya, presentasikan si orangnya gitu ya, orang-orang yang terlibat dalam kejadian tersebut, terus tempatnya di mana dan waktunya kapan gitu ya. Next di sini ada event di sini kejadian-kejadian yang ada di sana. Describing series of events or chronological order that happened in the past. Jadi di sini menggambarkan serangkaian kejadian ya, atau di sini katanya tersusun ya, tersusun kejadiannya berurutan gitu ya, yang telah terjadi di waktu lampau. Jelas di sini ada dari generic structure-nya itu ada reorientation. Jadi di sana kembali gitu ya, penutup berarti. Di sini perkenalan, kalau ini penutup. Jadi di sini ada it is optional, stating personal comment or opinion of the writer to the story. Jadi di sini ada yang ada, jadi optional di sini sunat, sunat tidak wajib ya. Jadi menyatakan komen dari secara pribadi gitu, atau pendapat dari si penulis tersebut pada cerita atau kejadian tersebut. Misalkan merasa senang, mengesankan dan lain sebagainya. Ini the grammatical features of the context. Jadi ini sifat-sifat kebahasaannya ya secara grammar ya di sini. Ya. Yang pertama di sini ada introducing personal participant. Nah, ini kalau menceritakan yang tadi yang personal recount ya. Ada I, ada my group, ada ya macam-macam nanti ya di sini dan lain sebagainya, banyak. Terus di sana using chronological connection or sentence connectors tadi ya. Jadi ada kata sambung yang berurutan ya. Kata sambungnya misalkan then,
Kemudian firstly, secondly, next, after that gitu ya. Jadi ada apa terlanjut hubungannya gitu ya. Kemudian pertama, kedua, ketiga gitu ya. And then using linking verb. Link di sini yaitu yang berhubungan ya. Misalkan di sini kalau untuk simple past tense menggunakan was, were, saw, heard. Jadi tidak ada korelasinya gitu ya. Kalau link di sini menggunakan was, were, saw, heard ini berarti simple past tense. Tapi kalau menggunakan simple present berarti is, are, am ya. Ini kebetulan simple past tense. Selanjutnya using action verb. Contohnya di sini ada look, go, change, etc. Nanti ya untuk lebih lanjut. Using simple past tense di sini menggunakan simple past tense otomatis ini ya. Ada yang to show something that happened in the past, ada yang menunjukkan sesuatu yang terjadi di waktu lampau. For example, di sana I went to school by bike yesterday. Saya pergi ke sekolah dengan menggunakan sepeda kemarin ya. Itu telah terjadi ya. Selanjutnya ada yang to express an action wholly completed in the past. Jadi ada juga yang mengungkapkan sebuah kejadian telah selesai gitu ya, semuanya ini wholly dari wholly completed. Jadi semuanya telah berakhir atau selesai di waktu lampau. Contohnya di sana they sang and danced all night. Mereka bernyanyi dan menari semalaman. Udah aja. Okay, to be continued for the next grammatical features of free context. Okay, here the proposals: do the best, pray and practice. Jadi lakukan yang terbaik ya, berdoa dan terus berlatih mempraktekkan tanpa kenal lelah dan putus asa. Okay, thank you for watching my presentation. See you on the part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.